tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa, udah tingkat nasional itu artinya sudah kan keren, kita Bun. udah membawa mewakili Provinsi Jambi kan, Pelita Raya. Hai guys, welcome back to podcast Pelita Raya, a little bit of your story. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, salah satu guru SMA Pelita Raya yang berbakat. Kalau kemarin kita mengundang guru yang juara di Olimpiade bidang kimia, nah beliau ini juga salah satu guru yang masih di bidang yang sama, yaitu sains. Tapi ada beberapa pelajaran yang beliau rangkap. Ya bisa dibilang beliau ini salah satu guru yang multitalenta. Nah apa aja tuh pelajaran dan talenta-talenta yang dimiliki beliau? Langsung kita ngobrol-ngobrol bareng Bunda Mega. Yeay. Halo Bunda, Halo. gimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Bun, langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, oke. Kalau boleh tahu nih Bun, Bunda itu sudah mulai mengajar di Pelita Raya itu sejak kapan? Kalau Bunda sebut, nampak nggak ya kalau Bunda tua? Oh enggak lah Bun, dari muka Bunda masih berseri, gitu ya. masih cantik. Oh iya, amin. Alhamdulillah. Bunda menginjak SMA Pelita Raya ini dari tahun artinya pelajaran 2006-2007. Wah, Nah, 2006-2007. jadi bisa dihitung ya berapa belas tahun tuh ya? 18 tahun guys. Waduh. Udah seumuran kita ini. Berarti lo tua ya? Enggak lah Bun. Nah, jadi Pelita Raya ini kan berdiri 2004 ya saya. Nah, 2004. Artinya Bunda ini adalah salah satu guru yang menyaksikan angkatan pertama tamat. Nah, itu. Oke, berarti dari 2006 sampai sekarang Bunda itu sudah mengajar di Pelita Raya. Nah, Bun, kalau yang kami tahu nih, kami anak-anak angkatan 2020, kami taunya itu Bunda mengajar fisika, prakarya, sama seni budaya. Banyak ya? Banyak banget, diborong. Diborong semua. Nah, jadi Bunda mengajar beberapa mapel itu ngerangkap mengajar itu sejak kapan? Kalau prakarya kayaknya 3 tahun terakhir ini. Nah, itu kenapa? Karena untuk penambahan jam juga ya, karena Bunda juga sudah sertifikasi dan dituntut kan harus 24 jam. Nah, jadi itu salah satu mata pelajaran yang bisa mendukung jam Bunda. Nah, tapi kalau seni tari itu memang mungkin dilihat dari passion Bunda ya. Nah, baru 2 tahun inilah itu baru kurikulum merdeka Bunda. Dan juga itu cuman di kelas 10 kan, karena kurikulum merdeka. Jadi salah satu kita tuh harus memilih mau prakarya atau seni. Nah, jadi mungkin kurikulum kita memilih karena dilihatnya passionnya Bunda ini di seni tari, makanya jadi dikasih seni tari. Oke. Tapi Bun, yang kita tahu nih, yang kami tahu Bunda itu kan lulusan fisika. Fisika itu berkaitan dengan hitung-hitungan nih Bun. Tapi Bunda juga ngerangkap sebagai guru prakarya, yang prakarya itu mengolah. Terus seni tari juga yang gerak tubuh. Itu gimana Bun? Susah nggak menyeimbangkannya Bun? Gimana? Susah nggak ya? Susah sih Bun, dari hitung-hitungan apalagi nggak punya bakat di situ kan Bun. Gitu ya. Nah itu mungkin karena Bunda dilihatnya dari kurikulum melihat fashion Bundanya di situ, mungkin jadi Bunda dikasih jam. Dan karena memang benar ya Endang, Bunda itu memang sih memiliki ijazah fisika ya. Tapi kalau untuk tari itu Bunda termotivasinya itu
memang dari apa namanya latihannya tuh dari SD, tapi termotivasinya Bunda di waktu SMP. Oh, jadi SMP itu Bunda kayak tertarik gitu dengan seni tari. Tertarik. Pas pula kebetulan guru seni tari Bunda apa namanya ya memfasilitasi kami apa namanya mendapatkan pembekalan dari yang memang benar-benar pencipta tari Sikapur Siri, tari persembahan. Jadi kami tuh udah mengenal Bapak itu. Nah, jadi dengan adanya Bunda udah kenal sama Bapak itu, kemudian asik ya ternyata tari ini gitu ya. Luwes, bisa jadi luwes badan kita, ya nggak nak? Iya, Nah, jadi dari situlah Bunda termotivasi, terus sampailah Bunda, walaupun ya Bunda ini kuliah fisika, kami tetap mengolah tubuh gitu. Berarti Bunda ngikut kayak semacam sanggar ya, gitu. Tadi Bunda bilang SMP Bunda menyukai tari. Ya. Nah, kenapa Bunda nggak ambil pas kuliah itu seni tari, Bun? Iya sih, Bunda dulu juga sempat berdebat nih sama orang tua Bunda, ambil seni tari aja lah ya gitu ya. Tapi kan zaman dulu awam sekali ya. Iya, sama yang seni-seni terus gitu juga orang tua ini mindsetnya udah ngomongnya gini, seni itu apa sih gitu kan? Iya, karena mereka bisa dapat duit apa, terus kerjaannya apa gitu ya? Mungkin gerak-gerak aja tuh apa lah gitu. Nah itu, jadi sempat berdebat juga waktu itu dan kebetulan pula kita Universitas Jambi belum punya. Apa namanya ya? Seni itu belum ada. Nah jadi sedekat-dekatnya itu Sumatera Barat, Padang. Nah, makanya nggak diizinkan. Ya jadi udah, akhirnya ngambil fisika. Oke, Bun. Nah, tadi Bunda bilang juga berarti Bunda nih suka dengan fisika juga. Ya bisa lah dikatakan seperti itu ya. Dulu Bunda ini siswa berbakat loh, Cia. Dulu waktu sekolah. Jadi Bunda memang suka sih hitung-hitungan tuh seneng gitu loh. Jadi ya udahlah. Kalau nggak matematika, fisika. Kalau nggak tuh kimia gitu ya. Tapi akhirnya Bunda memilih fisika. Kalau misalnya Bunda disuruh pilih antara fisika dan seni tari, Bunda milih apa? Kalau disuruh memilih, Endang, kayaknya Bunda susah lah memilih. Susah ya, Bunda. Karena fisika itu adalah identitas Bunda. Terus seni tari itu adalah fashion Bunda. Kayaknya kalau bisa ya, otak kanan, otak kiri harus seimbang. Harus sejalan. Ya, harus sejalan. Benar nggak? Benar. Endang mau tahu nggak cerita Bunda kenapa pilih fisika? Apa tuh? Waktu kuliah. Apa? Nah, Bunda ini dapat nilai fisika paling rendah loh di antara pelajaran-pelajaran lain. Waktu SMA. Oh my god. Nah, jadi Bunda pikirnya, nah kenapa ya? Itu nilai Eptanas ya, dulu Bunda Eptanas namanya. Kalau kamu sekarang nggak ada lagi yang namanya UN ya. Iya, UN. Nah, dulu namanya Eptanas. Nah, kok nilai Bunda paling rendah itu adalah fisika? Kenapa gitu ya? Jadi dari situlah motivasi Bunda. Aku harus bisa nih memperbaiki nilai ini, yaitu dengan lanjutan. Nah, makanya Bunda ambil FKIP ya, yaitu jurusan IPA, kemudian ambil bidangnya yaitu fisika. Nah, jadi gini Endang, setelah Bunda kuliah dan Bunda pelajari fisika, ternyata fisika itu gampang ya. Gampang. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita pasti ketemu dengan fisika. Banyak ya, Bun. Banyak terapannya. Nah, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan ya, ternyata kita itu mampu sebenarnya. Kita bisa menguasai asalkan ada niat.
Iya, ya kan? betul Bun. Nah, setelah Bunda tamat, artinya Bunda jadi guru nih. Jadi guru. Ya. Dan Bunda terapin nih ke siswa Bunda. Endang mau tahu nggak lanjutannya? Apa tuh Bun? Nah, kok ini dia. jadi kami yang penasaran gitu loh. Iya, ya. Nah, jadi Bunda ini memberikan ya berbagi ilmu lah ya artinya ya ke siswa. Nah, sampailah kita mengikuti Olimpiade. Di tahun berapa tuh Bun? Nah, di tahun awalnya itu kalau nggak salah itu secara tidak langsung itu kami sudah ngikuti dari tahun 2011. 2011. Tapi waktu itu belum bergema, namanya Olimpiade ini belum bergema. Nah, nggak tahu ya, itu mungkin di Bunda aja yang belum bergema. Nah, jadi waktu itu kami cuman sampai batas kota, dan itu karena nggak juara juga ya, peringkat 4 waktu itu 2011. Kemudian Bunda ngikutin lagi. Oh, ternyata ada OSTN namanya, Olimpiade Sains Terapan Nasional. Nah, itu. Terus 2012 Bunda ikutin. Iya. Memang Bunda benar-benar bimbing anak tersebut. Anak tersebut. Kemudian sampailah kami ke tingkat kota, kemudian ke tingkat nasional, ya. Kemudian mewakililah dari Jambi ini kita SMK Pelita Raya. Wow, nah, keren itu. Nah, jadi itu namanya OSTN ya. Nah, dari 2012 itu di mana ya, lupa Bunda, di Bandung. Di Bandung. Waktu itu Bunda lagi hamil. Lagi hamil. Keren Bunda, 7 bulan loh Bunda bawa ini perut besar di Bandung. Ke Bandung. Ya, pas di Bandung kita juara 4 sayang. Wih, itu udah keren loh Bun, udah mewakilin kota Jambi. Sumatera kita yang pertama. Wow. Yang lainnya Jawa Tengah, Jakarta dengan Jawa Timur. Baru kita Jambi loh. Jadi memang benar-benar Jambi waktu itu. Nah, orang rasanya nggak percaya, karena kita kota kecil kan, Jambi, itu gemas sekali tuh di Bandung waktu itu. Nah, kemudian 2013 awal Maret kalau nggak salah ya Bunda ingetnya, itu Bunda punya baby udah lahir. Itu di NTB. Jauh banget Bun, itu berapa kali nyebrang itu di Lombok ya. Wah, keren nggak? Keren kan di Lombok. Nah, itu juga sama, karena Bunda termotivasi NTB karena taunya nanti bakalan kumpulnya di NTB nih. Makanya Bunda aduh semangat, pokoknya ayo ya Nak ya, kita harus berangkat nih. Nah, jadi tingkat kota dulu selesai. Sudah tingkat kota selesai, ke tingkat provinsi ya. Nah, tingkat provinsi ini anak-anaknya juga langsung dikasih pembekalan gitu. Waktu itu berapa lama ya? Pokoknya anak tuh dikasih pembekalan, dibimbing. Nah, itu kemudian ada tes lagi tuh di tingkat provinsi. Sudah tingkat provinsi dites, kemudian kita juara. Nah, makanya kita bisa berangkat ke NTB. Itu dapat juara berapa tuh Bun? Kalau di NTB kita juara 5. Gak apa-apa, yang penting udah masuk. Sumatera juga cuman 1. Itulah kita. Iya. Itu sudah luar biasa Bun. Sampai kan biasanya kalau di Sumatera ini terdengarnya Sumatera Barat itu adalah kota pelajar ya. Iya. Sampai mereka, ya gimana sih cara ngajarnya, gimana sih kok bisa anak-anaknya dari tahun 2012 kan Jambi 2013 Jambi. Nah itu terus lanjut nih lagi di masih 2014. Harusnya 2014 berangkatnya, tapi nggak tahu juga waktu itu dinas provinsi kenapa dinas ngadainnya dimajuin jadi akhir tahun 2013. Lupa juga Bunda apa ceritanya. Jadi di 2013 memang sih Bunda ini gini aja mikirnya. Bunda cuma niatnya gini, kita harus tunjukin ya, kita harus bisa ya sekolah kita masuk ke tingkat nasional.
Kalau untuk di lanjutan tingkat nasionalnya terserah lah gitu. Karena apa? Karena anaknya masih kelas 10. Oh, Nah, masih baru-baru masih ya, baru. Dulunya SMP-nya bukan dari kita. Jadi Bunda rasanya aduh susah nih. Bimbingannya. Nah, kalau yang 2 orang itu memang SMP-nya kita. Jadi Bunda udah ngajar dari SMP sama mereka. Jadi pembekalan mereka tuh udah cukup matang lah ya. Nah gitu. Nah yang 2013 akhir ini Bunda emang pokoknya niatnya udah kita sampai aja ke Jogja gitu. Karena tempatnya di Jogja. Nah itulah rasanya pingin aduh enak nian ya kalau bisa gratis kan jalan-jalan. Nah jadi sampailah ke Jogja. Cuman itu kita untuk fisikanya nggak 5 besar. Jadi di tingkat nasional. Jadi di peringkat berapa tuh? Berapa ya? Pokoknya kita nggak masuk lah, tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa, udah tingkat nasional artinya itu kan keren, kita udah membawa mewakili Provinsi Jambi kan, Pelita Raya. Betul, keren banget guys Pelita Raya. Jadi dari yang Bunda bicarakan tadi, yang dari nggak bisa fisika paling rendah. Gak menjadi halangan buat teman-teman semua bisa menjadi guru fisika, buat mengenal fisika. Jadi semua itu pasti bakal ada cara buat kita belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Intinya itu kita punya niat. Kita harus niat dulu. Aku harus bisa nih naikin nilai fisika kita segini. Gitu. Iya. Nah, jadi guys di depan kita ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 piala. Kita bakal minta penjelasan dari Bunda. Piala-piala apa aja ini Bunda? Banyak banget ini. Kalau yang fisika kan udah lama. Yang ini kayaknya terbaru ada 2024. Iya. Ini dari anak-anak Bunda Seni Tari sayang. Wah keren banget. Fisika ikut juga lomba. Tari juga lomba. Karena kita gitu prinsip Bunda gini Dang. Kalau kita sudah menekunkan bidang itu harus kita terusin. Iya benar. Harus total kita, ya kan? Iya. Nah, yang fisika tadi udah kita lakukan. Nah, sekarang Bunda kan dikasih nih jam seni tari. Nah, jadi kita harus total juga di sini gitu. Gitu. Jadi piala ini yang piala ini yang mana dulu ya Ndang? Yang mana dulu? Yang tinggi dulu atau yang kecil dulu? Waktu itu di PGRI ya waktu itu ya ada lomba apa ya mereka tuh pensi gitu-gitu ya. Nah jadi mengundanglah semua sekolah dari SMP, SMA gitu-gitu ya. Nah jadi banyak nih pesertanya waktu di PGRI Seni Tari ya, tapi kita harus membuat sendiri, kreasi. Berarti tarinya itu kita buat sendiri. Iya, buat sendiri. Wow. Nah, jadi ini kita juara 1 ya. Dengan satu lagi ada satu ya dari PGRI juara 1. PGRI. Kemudian ada di sekolah Yadika ya juga mengadakan yang sama juga pensi. Pentas seni. Iya, pentas seni itu kita juara 2 dengan tari yang berbeda tapi. Berbeda Bun. Itu tapi jarak waktunya tuh deketan. Seminggu apa ya gitu ya. Wow. Nah itu. Terus yang ini juara 1-nya ini dengan tarian sama. Tapi kalau Bunda sih orangnya gini. Kita ubah sedikit gerakan gitu. Karena kalau misalnya gerakannya itu ke itu buat anak jadi bosan kan. Bosan. Nah jadi kami kasih performan baru lagi nih di tari ini. Nah kita juara 1 ini di museum. Di museum. Di museum lomba. Terus kalau yang ini 2 ini salah satu dari sanggar kita yang tari ini mereka ikut fashion show. Fashion gitu. show. Jadi ini 2. Wah keren banget guys. Jadi ini semua dari bidang tari. Dari bidang. Tadi Bunda bilang kan dari lomba PGRI di SMK PGRI, terus tuh ke Yadika. Itu dalam waktu yang dekat. Itu gimana Bun melatihnya Bun? Apalagi itu kan kita harus buat tari sendiri. Iya, kreasi ya. Nah ini karena kan kita
punya sanggar Pelita Raya ya, Sanggar tari. Jadi kita sudah punya jadwal juga nak, seminggu itu 3 kali untuk latihan. Nah jadi memang benar-benar kita punya jadwal, kemudian kita hari Selasa ini ngapain ya, hari Rabu ini ngapain ya, bisa gitu-gitulah. Nah jadi kita sudah punya tujuan juga, yuk untuk tari yang ini ya personilnya ini, untuk yang tari ini personilnya ini, udah Bunda bagi-bagi emang gitu. Jadi nggak sulit sih, nggak susah, cuman susahnya make up aja lah ya, make upnya ya waktu, karena kan dia pagi, jadi mereka itu standby Endang. Jam 3:30 itu mereka udah ready. Malahan jam 3 lagi. 3 malam. Jam 3? Ya mereka tidur di rumah Bunda. Semuanya kumpul itu semua, pada kumpul gitu kan? Semua. Terus jam 3 itu kita dandan, nyanggul sendiri. Nah disinilah Endang, Bunda memberikan kepada anak-anak ini. Kamu itu awalnya oke lah kita dandanin. Awalnya. Nah setelah itu mereka belajar sendiri buat alis ya, alis jangan mencang-mencong ya, belajar buat alis, kemudian belajar pokoknya semua itu mereka jadi penari Bunda ini sudah bisa semua. Nah jadi banyak sih manfaatnya kan, mereka juga bisa melatih kecerdasan kinestetis loh ya dari gerak tari itu. Terus yang kedua mereka juga mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan timnya. Kan biasalah kalau tim itu kan sering nggak ada clash, ada apa. Nah inilah kita dari situlah kita buat mereka supaya kompak. Terus yang ketiga mereka melatih mereka untuk mandiri. Ya kan, bisa make up sendiri. Itu terampil juga nggak? Memiliki skill juga nggak itu? Skill itu Bun. Jadi bekal nanti ya. Jadi bekal bagi mereka. Kemudian apalagi ya? Kalau prestasi itu bonus kan ya? Ya, prestasi itu bonus. Jadi mereka itu bisa memanajemen diri sendiri. Kalau mau tampil jam 8 harus prepare-nya jam berapa? Dari jam berapa? Gitu. Nah gitu loh Endang. Jadi waktu Bunda mengikuti beberapa perlombaan ini, yang Bunda siapkan terutama kayak kan tadi waktu lomba fisika yang dulu-dulu Bunda tuh ayo nak gini-gini. Nah yang ini juga Bunda gitu nggak? Buat ngasih semangat buat teman-teman ya. Anak-anak ini memang harusnya seperti itu Endang. Kalau kita biarkan saja, ayo latihan cuman kasih tahu di grup, udah pasti pada ada yang datang, ada yang telat. Nah, jadi kita harus memang ada. Harus ada dorongan ya. Jadi bukan dorongan aja, tapi kitanya harus ada. Iya. Betul. Ya. Jadi Bundanya harus ada. Nanti teman yang lain kan mutuin tuh di grup. Nah, Bunda aja udah datang. Nah, jadi artinya ada, jadi kebiasaan mereka, rasa malu mereka tuh ada gitu. Apalagi kalau terlambat, minta maaf ya Bu. Nah, gitulah pokoknya. Jadi biar mereka itu memanajemen diri lah ya gitu, dan memiliki rasa malu gitu kalau terlambat. Nah jadi artinya membuat mereka itu banyak disiplin ya kan, jadi banyak kan buat mereka melatih diri. Banyak Endang. Oke. Kalau suka dukanya Bun, tadi kan susahnya dapat, senangnya gimana nih Bun? Antara lomba fisika sama yang kalau untuk seni budaya? Ya kalau untuk senangnya pasti luar biasa lah ya, semuanya juga walaupun di sini baru tingkat antara kota-kota lah ya gitu ya. Ini udah senangnya minta ampun Endang, apalagi kalau fisika ya kan. Bunda pingin sih ngelanjutin mengikuti FLS 2N ya kalau kayak gini nih. Biar bisa masuk nasional ya Bun. Tapi ya kalau FLS 2N itu kan banyak lah yang harus disiapkan gitu. Kalau anaknya personilnya udah siap lah. Tapi mungkin butuh waktu lah ya sekolah kita untuk mengikuti ajang itulah. Itu ajang bergengsi kan ya. Iya betul. Siapa tahu nanti 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, amin. Semoga
sekolah kita terus berkembang, terus melahirkan siswa-siswi yang berprestasi. Iya, berbakat. Oke guys, jadi buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, dari podcast yang Endang lakuin sama Bunda, teman-teman tahu kan bahwa di Pelita Raya ini nggak cuman memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga di Pelita Raya kita dilatih keterampilan kita, minat bakat kita didukung, kita didorong. Kamu bisa apa? Kita bisa, guru-gurunya bisa membantu, memfasilitasi. Kemudian juga disiplin kita dilatih, mental kita dilatih lewat ajang-ajang yang diikuti, yang dibimbing juga sama guru-guru hebat di Pelita Raya. Ya kan Bun? Iya, betul. Jadi siswa-siswi yang berada dimanapun ya, ayo gabung dengan kita di SMA Pelita Raya. Ditunggu ya kedatangannya, banyak loh fasilitasnya. Iya, betul. Guru-gurunya juga bukan cuman sekedar mengajar, tapi juga membimbing di mana yang kita mau. Iya, ya kan Bun? Nah, ngomong-ngomong nih Bun, di tahun 2023 kemarin kalau nggak salah, Bunda tuh pernah ikut guru penggerak nih. Nah, ilmu-ilmu apa aja sih yang Bunda dapat dalam buat belajar mengajar? Nah, oke. Lama lo Endang ya. 1 tahun nggak Bun? Kurang lebih 9 bulan. Jadi kalau pendidikannya sih 6 bulan ya. Dari tahap awal ya 9 bulan. Artinya kalau Bunda hamil bisa langsung melahirkan. Lama ya. Lama. Waktu itu Endang kelas berapa ya waktu itu ya? Kelas 11 kelas ya. 11 Bun. Iya, pas pula itu rombongan Bunda wali kelasnya ya. Iya, kelas 11. Ya. Banyak dicuekin ya. Enggak juga lah. Enggak. Jadi guru penggerak, alhamdulillah ya Endang ya, Bunda dari sekian ribu ya, itu seluruh Indonesia waktu itu. Pokoknya pendaftarannya ada 13 ribuan, kemudian diambil, lupa Bunda 8 ribu. Awalnya 10 ribu diambil, kemudian jadi 8 ribu, tuh terakhirnya apa, banyak sekali tahapan seleksi tesnya yang Bunda lakukan. Alhamdulillah ya terpilih menjadi kayaknya sekitar berapa ya waktu itu ya di kota Jambi ini, 42 atau 40-an lah, pokoknya nggak sampai 50-an lah Endang. Nah itu dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah jadi alhamdulillah lah ya, Bunda dikasih kesempatan untuk melakukan pendidikan guru penggerak ini. Kalau untuk ilmunya banyak sekali Endang. Banyak sekali. Terutama untuk diri Bunda sendiri. Bunda bisa memanajerial diri Bunda, ya. Kemudian menggerakkan siswa-siswa, ya, biar yang siswa-siswa yang tadi itu bisa tergerak, jadi bergerak, dan jadi artinya Bunda akan menggerakkan. Nah gitu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah itu jadi banyak sekali sebenarnya ilmu yang dari PGP itu. Yang jelas Bunda sendirilah tertampar. Kenapa Bun? Nah, jadi rata-rata kan guru-guru ini banyak menuntut siswa-siswanya harus bisa semua mapel. Benar kan? Benar. Jadi kita itu sebenarnya nggak bisa itu. Ya, jadi kita tuh nggak usah menuntut, tapi menuntun. Benar nggak? Iya, benar. Kata-katanya. Ya, jadi kita tuh nggak bisa menuntut, tapi kita menuntun. Benar. Semua siswa itu sebenarnya sudah ada goresan, ya, sudah ada. Nah, cuman kita ini sebagai guru memperjelas goresan itu supaya mereka bisa. Nah itu. Nah kayak nih Bunda di Sunitari ini ya, siapa sih awal-awalnya nih anak-anaknya pada pemalu-pemalu semua loh, Endang. Untuk
Ayo dipanggil aja ke depan aja susahnya setengah mati. Malu-malu gitu. Nah, takut salah. takut ya pokoknya gitu, gemetaran gitu. Apalagi kalau disuruh bergerak kan. Ya kan? Apalagi depan umum, mereka bergerak. Ya takut diketawain. Nah, terus apalagi gini lagi. Ada lagi siswa bunda cowok. Bun, malu bun, nari Cowok, ini, iya, kan biasa nari cewek, iya, gitu. Iya, Jadi iya. katanya takutnya dikatakan slay, tahu nggak? Iya yang padahal enggak. FLS 2N itu rata-rata semuanya cowok. Keren-keren. Dan gerakan nari kan bukannya lemah gemulai aja sekarang ini. Ada yang tegas ya Bun. Kayak mana mereka kayak bisa memeragakan gitu. Nah itu. Jadi dari awalnya mereka pemalu, ya kan, menjadikan mereka jadi nggak malu-maluin, ya, jadi percaya diri. Itu kan salah satu tugas Bunda sebagai guru. Nah, apalagi Bunda sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak ya. Iya Bun. Setiap siswa itu jangan kita samakan. Mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda, unik, ya. Nah dari situlah kita jadinya malahan Bunda bisa belajar dari mereka gitu loh. Dan kekurangan mereka itulah yang bukan kita cari-cari, bukan maksudnya tuh kita salahkan, enggak. Dari kekurangan itulah kita bisa membuat mereka itu jadi bisa dia ini tidak bisa ini, dia ini tidak bisa ini, dia ini tidak bisa ini. Pasti ada satu yang dia bisa. Betul. Nah itulah yang akan kita tumbuhkan, yang harus kita kembangkan gitu. Nah itu sayang. Jadi kalau menurut Bunda banyak sekali sih untuk diri Bunda sendiri, bahwa pembelajaran itu sekarang tuh gak usah takut gitu loh, enjoy, malahan enak lagi gitu. Di sini kita sering diajak berkolaborasi, ya kan. Nah harus artinya tuh kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik, ya kan. Nah itu salah satunya lah yang Bunda terapkan. Kamu diskusi, ya kan, pas pada saat pembelajaran berdiskusi. Nah di situ bukannya guru asik-asik aja kalian berdiskusi, kami santai, enggak. Kita kan guru mengamati, melihat berdiskusi ini siapa yang bisa paling aktif, paling aktif, kemudian timnya dia bisa nggak memanajemen timnya gitu kan. Ada ketua kan, pasti setiap kelompok ada leadernya. Nah disitulah terus apalagi ya, ada pembagian tugas kan Bun. Kemudian pokoknya terampil berbicara, berkomunikasi, itu kan salah satunya juga yang Bunda terapin di pembelajaran dari pendidikan guru penggerak. Yang jelas pokoknya intinya Bunda tertampar sekali, pokoknya kita ini guru jangan menuntut banyak. Nah tapi kita bagaimana caranya kita menuntun siswa-siswa kita menjadi siswa yang awalnya pemalu jadi dia bisa, artinya jadi berharga, ya kan. Nah itu. Mengembangkan setiap bakat minat yang ada dalam siswa kan itu Bun. Kita harus menuntun itu, karena kadang kami siswa-siswa ini malu, kami juga bingung gitu. Kami tuh sebenarnya bisa apa ya, jadi kami butuh guru supaya mereka tuh menuntun kami. Ini salah satunya, Endang udah terampil nih berkomunikasi, ya kan. Nah ini salah satu dari apa nih, pembelajaran apa? Bahasa Indonesia, ya kan? Ya betul Bu. Jadi kalau menurut Bunda sih guru-guru SMA Pelita Raya the best, bener ya Bun kan? Jadi guru-gurunya ini memang keren lah, bisa membuat anak-anak yang awalnya nggak bisa menjadi bisa. Nah itu Endang. Iya Bun. Ya. Jadi banyak banget ya Bun. Terasa ya Endang ya. Banget, berapa tahun Endang di sini? 3 tahun. Udah mau lulus. SMA. Udah mau lulus ya. Nah, jadi terasa nih, Endang aja asik ngomongnya di podcast ini. Betul. Bunda selalu ngikuti loh podcastnya Pelita Raya ini. Wah, apalagi kalau Endang yang bawa ya. Oke Bun. Jadi
banyak ya Bun. Dari awal kita udah bincang-bincang, banyak pesan-pesan yang tersimpan. Nah, kita udah tiba di penghujung nih Bun. Boleh dong Bunda kasih kata-kata motivasi buat teman-teman yang nonton, terutama buat siswa-siswi Pelita Raya supaya lebih maju lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi mewujudkan mimpi-mimpinya. Oke. Tidak ada kata tidak bisa. Segala sesuatu yang diusahakan lewat minat, bakat, dan ketekunan, yakinlah kamu pasti akan sampai pada pencapaian terbaikmu. Wah, keren banget kata-katanya. Motivasi banget buat gitu ya? kita. Wah, keren Bun. Terima kasih ya Bunda buat motivasi, buat kata-katanya, buat semangatnya. Semoga kami anak-anak yang melihat video ini terus maju buat membangun bangsa. Tonton ya, harus banyak yang like, subscribe. Oke Bunda, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu Bunda. Oke guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.